Hai guys, balik lagi sama gue yang Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk kapan? Minggu ini. Yaitu adalah 1 April sampai 5 April. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini adalah candle yang sangat bullish banget ya. Ini diperhatikan nih, ini adalah candle quarter kita dan kita ngelihat ini terjadi hammer. Jadi dari bawah di sini sampai atas. Dengan posisi seperti ini, artinya kita ngelihat kuartal 1 di tahun 2024 buyernya sungguh kuat. Pertanyaannya adalah berapa jauh perjalanan dari kuartal 2 ini? Oke, kalau kita ngomongin kuartal 2, artinya kita berhadapan dengan perubahan time frame. Nggak cuma di weekly daily seperti yang biasa kita bahas, tapi di monthly dan juga quarter. Kalau kita ngomongin quarter ini, berarti ini saatnya kita untuk mulai susun alur cerita lagi. Karena perubahan di kuartal 2 ini akan menentukan kira-kira perjalanannya akan sejauh apa. Apakah dia akan lanjut ke atas lagi? Kalau kita ngelihat kuartal 2 ini kan benar-benar high-nya sama closing-nya itu benar mepet ya. Kalau kita perhatiin di sini, high-nya itu ada di 2236. Ini 2236. 2236 di sini. Sedangkan closing-nya itu mepet aja gitu di 2232. Beda sekitar, tunggu bentar, ini geser dikit. 2232-an ya. 2232 sekitar ya 40-20 tergantung brokernya apa. Nah, kalau kita ngeliat kayak gini, ya berarti yang bisa kita perhatikan adalah ke atas gitu. Ini kita mesti hapus karena kita akan usul alur ceritanya lagi, oke? Kalau susun alur cerita simple, nanti kita akan susun di belakang. Tapi kalau kita perhatiin sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Kalau misalnya kalian notice di hari Kamis sebelum libur kemarin itu ada satu statement lagi dari Powell ya. Ini ngomongnya soal, again, menurut gua statementnya masih dipikir-pikir sama lah ya. Powell bilang di sini mereka masih ngelihat bahwa nunggu sampai ada angka-angka inflasi yang lumayan bagus. Walaupun kalau kita perhatikan, hasil PCE kemarin tuh sebenarnya good for USD gitu. Tapi toh emas masih tetap naik aja. Di sini pernyataannya kalau menurut gua masih mirip-mirip aja sih. Mereka masih confident bahwa mereka akan turunin inflasi akan turun ke 2%, tapi kemudian di sini juga masih belum kelihatan gitu ya. Kalau gue sih ngeliatnya mereka itu masih nggak yakin sama apa yang mereka harus lakukan. Jadi mereka bilang sabar, tunggu dulu gitu. Walaupun kita tahu bahwa suku bunga yang ditahan terlalu lama bisa menyebabkan ekonomi breakdown gitu. Tapi mereka juga nggak mau terburu-buru untuk melihat suku bunga diturunkan, karena kalau kita perhatiin memang angka inflasinya itu masih cukup tinggi. Ini dari sisi fundamental kayak gitu. Makanya di sini forecaster had expected higher rates to send the United States tumbling into recession. Jadi dengan kita melihat bahwa the Fed ini nggak berani untuk ngambil decision mau turunin suku bunga, dan di sini ngelihat bahwa ekonomi bakal bisa jadi resesi kalau misalnya ditahan-tahan terus. Jadi korelasinya tuh kalau suku bunga diturunkan berarti USD nggak bagus ya kan, orang lari ke emas. Tapi dengan posisi sekarang yang tidak pasti, orang juga bilang kalau misalnya pegang USD nanti ekonomi resesi juga nggak bagus, makanya kita beli emas, makanya harga emas naik kayak gitu. Ini yang terjadi di fundamental. Ini dari sisi Powell gitu ya tentang suku bunga. Tapi kalau kita perhatiin yang lagi terjadi nggak cuma suku bunga doang, tapi berita geopolitik juga masih memanas, tembak-tembakan Ukraina Rusia ini juga seperti yang lihat di sini, mereka masih ribut perang walaupun ada banyak statement-statement dari PBB yang bilang bahwa gencatan senjata mulai mau dilakukan, tapi toh Israel masih nembak-nembakin, Hamas masih nembak-nembakin, semua masih tembak-tembakan gitu. Jadi kayak drama kecil aja gitu loh, sandiwara mau bilang mau gencatan senjata tapi nggak terjadi gitu. Di sini dibilang Ukraina juga masih nggak mau give up ya kan, defending his country. Ini gua ngeliat lagi ada berita, ini Sunday 31 March ya, berarti baru-baru ini aja nih ya kan. Di sini dibilang latest Putin signs consequent decree Russia will suddenly gain more land gitu kan. Jadi masih tetap
nih, two killed after Russia launches airstrike. Jadi 11 menit ago nih. Ada tembak-tembakan lagi 48 menit, send out all armored vehicle new missiles to Ukraine. Jadi masih panas banget juga. Rusia strike Ukraine energy and gas facilities ini 1 hour ago. Nih ya, Ukraina troops fire at Russian forces. Jadi narasi-narasi perangnya juga masih kencang banget kayak gitu. Itu yang terjadi, sehingga apa sih bisa kita plotting kalau dengan kita ngelihat posisi kayak gini, quarternya masih bullish, kalau kita turunin monthly-nya juga super bullish. Lihat monthly ini, kalau kita ngelihat Januari sideways kecil, Februari juga kecil gitu ya. Kemudian di Maretnya benar-benar kencang banget ini gitu. Dan ini probably sebenarnya sejalan dengan apa yang udah gue bahas di video awal Januari kemarin, di mana quarter 1 akan ada momentum kita break all time high lagi, dan ini benar terjadi gitu ya. Bahkan nggak cuma break 2144, tapi kita juga berhasil break sampai ke 2230. Jadi bablasnya udah sampai 1000 pips ke atas gitu. Kalau kita perhatiin lagi di weekly sendiri, sebenarnya ini pertanda bagus ya kalau misalnya kita mau expect adanya penurunan. Tapi ternyata nih, karena gini kan rejection kuat banget ya dari 2222, didorong sellernya masuk di sini. Tapi ternyata apa yang terjadi ya, namanya analisa, kita nggak bisa expect bahwa semua yang kita mau itu sejalan dengan apa yang kita harapkan. Yang terjadi malah dibablas ke atas benar-benar, walaupun kita perhatiin bahwa di sisi ya, nih di sisi ini R1 semester itu dibablas 2191 2200 ya. Kemudian R1 yearly juga dibablas, ternyata belum cukup. Jadi dia masih mau lanjutin ke atasnya lagi. Jadi kalau kita perhatiin sebenarnya dari sini kita bisa expect bahwa alur cerita yearly ini masih hukum jikanya up ya. Hukum jikanya up ya kan. Sekarang posisi udah di atas high before yearly-nya. Semester 2 juga masih sama. Semester 2 ini hukum jikanya masih up. Semester 1 sorry. Hukum jikanya up. Nah, sekarang kita masuk quarter 2 ya kan. Dalam quarter 2 posisinya sekarang kita tadi kan perhatiin bahwa open di Januari itu ada di 2000 open Januari ya. Mana Januari? Oh, Januari di sini nih. Nih. Januari itu adanya di bawah di sini 2000-an. Sekarang closingnya di 2200, artinya quarter 2 pun ini hukum jikanya up. Hukum jikanya up. Oke. Dengan posisi high before-nya ada di 2236,08 ya. Ini adalah closing dari kuartal 1 atau di 28 Maret kemarin. Kemudian low before-nya ada di, bentar tuh kita lihat, low before-nya ada di bawah di sini 1983,4, 1984 ya. Low before di 1984,06 gitu. Artinya open now ini pasti di atas open before. Maka sekarang kita bisa lihat sisi pivotnya. Nanti kita lihat ada di mana. Tapi kuartal 2 ini merupakan timing untuk target semester 1. Jadi kalau kita perhatikan, walaupun semester 1 saat ini ya, kita perhatiin di sini, semester 1 ini udah break R1 semesternya, alright, tapi dia belum ada tanda-tanda mau pulang. Jadi kita bisa ngelihat R2 semester kira-kira di mana, 2300 gitu. Jadi bisa jadi kalau kita mau ngelihat ke arah saat ini, bisa jadi pergerakannya bisa mencapai R2 semester, ngejar ke atasnya lagi kayak gitu. Karena dari sisi Q2 ini timing target semester. Nah pertanyaannya, apakah itu mau dikejar langsung di awal atau dia akan turun dulu ke area busur quarter 2-nya gitu. Oke. Lanjut kita bikin analisa untuk monthly. Monthly-nya itu ada di April. April hukum jika juga up karena bullish banget. Oke. Hukum jikanya up. Ini adalah timing busur semester 2. Sorry. Timing busur quarter 2. Oke. HB-nya ada di mana? Sama. High before monthly kita juga sama dengan quarter 2236,08. Dengan LB ada di nggak jauh-jauh banget sih. Maret itu ada di bawah sini.
2079 ya. Enggak, bukan. LB monthly-nya ada di sini nih. 2038. Oke. Mana tadi? Hilang. LB 2038. Oke. Ini kita bisa nanti kita plotting pivotnya ada di mana. Untuk weekly kita bisa rundown juga. Weekly hukum jika juga up. Oke. Dengan posisi timing busur monthly ya. Monthly yang posisinya adalah down. Ini juga posisinya down untuk busurnya. Kemudian untuk HB weekly sama juga, HB weekly-nya ada di 2236,08 dan LB-nya ada di weekly, LB ada di 2163 ya, 2163. Oke. Ini akan jadi patokan kita. Nah, alur cerita kita seperti ini. Jadi dari sisi sekarang weekly week 1 bulan April ini kita ada dalam timing busur. Tapi kalau kita perhatiin nanti di sini, ini kita mulai lihat ke sini aja posisinya. Kalau kita ngelihat dari sisi sini pivot weekly, ini kita lihat ada 2206. Kita lihat lagi pivot quarter ada di 2150. Kemudian pivot monthly ini nempel sama R1 yearly 2156 kayak gitu. Jadi kalau kita perhatiin setiap area pivot ada kemungkinan gini. Kalau terjadinya pergantian time frame baru gitu, kita bisa memperkirakan pergerakan bahwa akan ada pivot-pivot yang dikunjungi dulu. Tapi nggak menjamin. Kita mesti ngelihat realistis dulu. Saat ini posisi harga closing itu benar-benar dekat banget dengan high before-nya gitu. Kita belum tahu nanti pas hari Senin terjadi itu akan dia gap up atau gap down gitu. Kalau kita ngelihat narasi yang terjadi saat ini, rasanya kalau feeling gue ya, kita bakal mungkin gap up kayak gitu. Gap up-nya ngapain? Ya bisa jadi ke atas. Kita bisa lihat pantau, ini gue langsung udah plotting area RPS untuk besok gitu. Untuk Senin dan seminggu ini dan seterusnya ya. Ini udah RPS yang baru. Kita bisa perhatikan, ini high before daily, weekly, quarter, monthly, nempel semua di sini. Gitu. Dengan posisi yang sekarang di 2232, high before semuanya ini ya 2236, ada monthly, daily, weekly, quarter semua ada di sini. Kita bisa perhatiin cluster-cluster yang terjadi. Ini cluster yang pertama, ini ada R1 daily dan R1 weekly, ini mepet 2245 ya. 2245. Kemudian R2 daily 2268. Kemudian R2 weekly dan R1 monthly 2274 gitu. Ini adalah area cluster yang mungkin banget dikunjungi. Jadi kalau misalnya saat ini kita bisa ngelihat bahwa di sebelah kiri kita ini udah nggak ada apa-apa ya. Udah benar kosong kayak gitu, nggak ada patokan lagi. Tapi karena kita punya RPS di setiap time frame besarnya, ini akan menjadi patokan kita. Kita perhatiin, gua nggak akan lihat ke bawah dulu karena kemungkinan besarnya akan lebih kejar ke atas instead of ke bawah. Apa yang terjadi di bawah itu kira-kira akan merupakan timing busurnya. Dan kita bisa mencari retest untuk posisi buy-nya. Kalau pergerakan lihat sekarang ini gitu dengan posisi buyer yang sangat kuat. Oke, kita ngeliat di sini cluster-clusternya. Tadi bilang udah 2250, kemudian ada 2260, 2270 untuk R2 weekly dan R1 monthly. Kemudian kalau kita perhatiin R1 quarter ada 2300. Kita akan masuk lagi ke era baru 2300. R1 quarter, R2 yearly, dan R2 semester. Ini dekat-dekat semua, 2316, 2322, 2334, R2 monthly 2353. Jadi kalau kita perhatiin ini klasternya udah nggak jauh-jauh dari 2200, habis itu lanjut 2300 sampai 2350 kayak gitu. R2 quarter ini ada di 2400. Ini lebih ekstrim lagi ya guys ya, kita ngelihat ya. Kalau kita ngelihat narasi di mana saat ini quarter 2 ini kan akan ada narasi penurunan suku bunga gitu. Di mana kalau suku bunga diturunkan artinya bad for USD, gold bakal naik gitu. Nah, kenaikan ini mungkin akan dicapai di nanti itu. Tapi kalau sekarang bisa jadi kita akan mencoba untuk mencapai di sini 2200 2300 dulu mungkin ya. Kalau misalnya menurut gue sih itu sangat mungkin dilakukan. Mungkin kalau kita ngomong dari si monthly ya, kita bisa kejar R1 monthly di 2274 tergantung gitu. Apakah yang nanti terjadi adalah dia akan begini dulu. Salah.
dia akan langsung begini, baru dia kemudian kejar pivotnya, baru kemudian dilanjut lagi ke atas, atau yang mungkin terjadi hari Senin besok tiba-tiba dia gap down gitu, dia ke bawah dulu, kemudian ke bawah lagi gitu, untuk baru kemudian lanjut ke atas lagi. Dua kemungkinan yang bisa kita antisipasi dua arah kayak gitu. Oke. Nah, dari sisi ini kita udah punya catatan bahwa pergerakan lebih cenderung bullish. Kita ngeliat weekly-nya sendiri, dia dari sisi sini sangat bullish. Oke. Bahkan dari pergerakan di sini, ini adalah LB semesternya ke sini, dia cuma mantul di 50%, udah lanjut naik lagi. Oke, kalau misalnya dari sisi Fibonacci-nya, kemudian ini juga sama. Kita ngelihat di sini, kita ngelihat cluster-clusternya, jadi cocok kalau misalnya kita perhatiin. 168 ada 2242, kemudian 188 ada 2284. Ini area sebelum 2300 yang menjadi cluster pertama. Kemudian untuk kelanjutannya adalah 2400. Kayak gitu. Oke, jadi kalau ditarik Fibonacci pun sebenarnya masih mirip-mirip kalau kita memperhatikan gitu. Nah, pertanyaannya adalah, next kalau kita ngomongin soal minggu depan sendiri, kira-kira bakal sejauh apa? Ini yang bisa kita pantau sebenarnya. Ini area 212222. Ini bisa menjadi area yang menurut gue bisa kita pantau dulu. Ini karena dia adalah sebelumnya adalah previous resistance, ya kan? Yang sekarang bisa menjadi support atau bisa di-extend ke nih area pivot daily yang juga ada di daerah sekitar 2215 gitu. Jadi kalau misalnya dari 2232 nih turunnya lumayan jauh. Karena candle hari Kamis kemarin itu juga super kencang, maka hati-hati juga pergerakannya karena range-nya besar sekali. Kayak gitu, oke? Kemudian next kita bisa lihat di pivot weekly. Pivot weekly ini di 2206. Oke? Di sini juga area yang bisa kita pantau. Kalau misalnya dengan posisi weekly yang up, bisa jadi dia bisa ngebusur timing ke sini 22 baru dia lanjut ke atas lagi gitu. Itu yang bisa kita skenariokan. Kalau kita perhatiin di H4, nah ini ada area yang bisa kita pantau. Menurut gua ini area base di sini bisa menjadi area pantauan kita yang ternyata dia mirip ada di area pivot weekly ya. Ini area ini kan area 2200 kemarin ini yang sempat ditembus dengan kencang setelah kita melihat bahwa di sini area yang clean traffic ini di 12 dengan sangat cepat. Dia sweep, turun lagi, kemudian sikat lagi ke atas. Kayak gitu. Oke? Kemudian untuk di H1-nya, kalau gue perhatiin, yes, ini area, ini sih, area, tetap ini menurut gue, ini tetap area cantik yang di sini ya. Cocok banget dengan area di sini, yang tadi kita udah mapping di area daily-nya, gitu. Nah, ini kan area base kecil ini, yang bisa menjadi area pantauan kita, dan ini sedikit di atas pivot daily. Bisa jadi kalau ini 2216, ini 2220, bisa jadi area central pivot range-nya ada di situ juga. Jadi bisa menjadi area pantulan. Kalau misalnya besok tetap gap up dia begini, untuk lanjut ke atas lagi, kita bisa memantau area-area tersebut. Oke? Untuk minggu depan, kira-kira kita punya apa aja? Di sini, kalau misalnya kita perhatiin, beritanya juga cukup banyak ya. Di sini hari Senin sendiri, ini ada S&P Global US Manufacturing PMI, kemudian Construction Spending, SM Manufacturing Employment, ini juga gede. Ini kalau ini kita ngelihat posisinya dia di bawah 50, artinya sebenarnya nggak gitu bagus buat USD, tapi di sini naik, jadi bisa jadi ini good for USD. Ini juga di atas naik, ini good for USD. Di sini naik juga, ini bisa good for USD. Jadi forecastnya untuk besok hari Senin berita ini jadi good for USD. Untuk di hari Selasa sendiri, ini kita ngelihat adanya job opening juga, di mana angkanya turun ya kalau diperhatiin di sini ya. Jadi kalau di sini berarti ini bad for USD gitu. Kemudian ada beberapa FOMC member juga yang cuap-cuap. Lalu di hari Rabu kita ngelihat adanya ADP. Artinya apa? Kalau ada ADP kita bisa ngelihat di hari Jumat nanti akan ada non-farm payrolls kayak gitu. Nah, non-farm payrolls bakal seru jadinya nih minggu ini. Bakal banyak gejolak. Apakah kenaikan 2200 ke 2300 itu didorong nanti di non-farm payroll? Nanti kita lihat dulu data by datanya ya. Sambil kita lihat di pencapaian di hari Senin sampai Rabunya, kemudian Kamisnya kira-kira gimana gitu. Jadi stay tune di video kayak gini. Nanti gua akan update lagi ke kalian. Di sini ADP, kemudian ada trade balance di sini.
Dan kemudian non farm payroll. Di sini ekspektasinya dia menurun non farm payrollnya kayak gitu. Jadi ya sepanjang sesi ini sih menurut gua minggu ini bakal seru banget ya. April kita masih akan bullish dengan posisi sekarang. Gold yang juga masih strong kayak gini ya, yang ada sih kenaikan sih. Jadi kalau ada sedikit penurunan dia merupakan area-area pullback sih. Jadi itu aja kalau menurut gua sih untuk April. Kita bisa pantau lagi pergerakannya. Oh, terakhir kita bisa ngelihat di sini tabel RPS untuk tadi kan udah sebenarnya udah rangkum ya dalam peta tadi dari mapping di videonya. Bisa perhatiin ini target kita untuk monthly sebenarnya bisa 2274, ini nggak gitu jauh, 400 pip dari posisi yang sekarang. Kemudian kita ngomong R1 quarternya 2300. Kemudian kalau kita perhatiin 2300 ini sebenarnya mepet dengan ini R2 semester dan juga R2 yearly yang 2300. Jadi ada confluence-nya. Kemudian nih R2 monthly juga 2300 gitu. Sedangkan kita udah ngelihat nih R3 weekly juga 2300. Ini 2300. Jadi ini R4 daily pun udah sampai 2300. Jadi 2300 itu kayak udah bener di depan mata kayak gitu. Ya itu sih kalau menurutku pandangan gue untuk bulan April, dan hopefully tanggal 1 April besok, karena biasanya 1 April itu kan April Mop ya. Jangan sampai kita di prank sama Gold. Oke? Ya udah segitu aja, jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka video seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.